Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin Tuhan, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan ku yakin, oh ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin Tuhan, dan memperluas daerahku. Oh, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab semua doa kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Berbahagialah mereka yang memiliki orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, orang tua yang mendidik anaknya, orang tua yang mendisiplin anaknya, orang tua yang berdoa buat anaknya, orang tua yang mengajari anaknya bagaimana untuk hidup yang baik dan untuk hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah buat mereka yang memiliki akan ayah yang baik, karena dari ayahnya dia akan belajar tanggung jawab, dia akan belajar yang namanya membangun rasa aman buat keluarganya. Dari ayahnya dia akan belajar untuk berkorban, dari ayahnya dia akan belajar tentang keteguhan hati untuk berjuang demi akan keluarganya. Dari ibunya dia akan belajar kesetiaan, dari ibunya dia akan belajar bagaimana seorang wanita berbakti untuk suaminya, tunduk kepada suaminya, mendukung suaminya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk keluarganya, mengatur keuangan dan mengatur rumah dengan baik, dan mendidik akan anak-anaknya. Berbahagialah anak-anak yang memiliki orang tua yang baik. Dan kita akan belajar kali ini dari seorang yang bernama Salomo. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, "Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku." Ayat yang ketiga, "Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Saudara, Salomo ini diajari Daud. Kita tahu bahwa tidak semua anak-anak Daud itu baik. Daud juga bukan merupakan ayah yang baik buat semua anak-anaknya. Perhatikan ini. Daud memiliki luka di dalam jiwanya, memori atas keluarganya, atas kakak-kakaknya, dan atas ayah ibunya, yang tidak memungkinkan dia, tidak mendukung dia untuk menjadi ayah yang baik untuk semua anak-anaknya. Kita tahu dari beberapa anak-anak Daud bukanlah menjadi anak-anak yang patut untuk dicontoh. Tetapi atas Salomo, ini adalah anak pertobatan. Saya ulangi sekali lagi, Salomo adalah anak pertobatan. Salomo adalah anak Daud dengan Batsheba. Bukan anak yang pertama, tapi anak yang kedua. Kita tahu kisahnya. Ketika Daud berzinah dengan Batsheba, istri Uria, maka Batsheba hamil, kemudian melahirkan anak, dan anak ini kemudian sakit. Daud berdoa di hadapan Tuhan berhari-hari, dan Tuhan tetap mengambil anak ini. Daud bertobat atas dosa-dosanya, Daud kembali kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan Salomo dalam hidup Daud dan Batsheba. Salomo adalah anak pertobatan. Kalau kita belajar, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bertobat berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Hasilnya berbeda. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bertobat, orang tua yang takut akan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada cara Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada doa yang diucapkan terus-menerus oleh orang tua yang takut akan Tuhan ini akan masa depan anaknya. Sedangkan orang tua yang tidak takut akan Tuhan, yang egois, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak berbakti, tidak melakukan tugasnya sebagai orang tua yang baik, maka anaknya tidak mengenal Tuhan sejak masa kecilnya. Anaknya tidak mengenal ada proses Tuhan. Anaknya tidak mengenal ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup ayahnya. Tetapi ketika kita melihat Salomo, maka Salomo melihat kehidupan Daud yang penuh dengan takut akan Tuhan.
Dan dikatakan, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku. Alangkah indah kalau seorang anak bisa menerima pengajaran dari ayahnya. Alangkah indah ketika seorang anak bisa duduk ngobrol dengan ayahnya, pergi dengan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahukan akan nilai-nilai kehidupan, akan peristiwa demi peristiwa yang dihadapi oleh dia dan diceritakan kepada anaknya. Baik itu peristiwa keberhasilan ataupun peristiwa kegagalan. Ketika orang tua bisa menceritakan kepada anaknya bagaimana dia gagal, bagaimana dia salah, bagaimana dia bodoh, kemudian dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mengangkat dia, bagaimana Tuhan memulihkan dia, maka anak akan belajar dari ayahnya. Betapa ayahku ini tetap takut akan Tuhan. Ayahku bukan ayah yang sempurna, tetapi ayahku adalah ayah yang takut akan Tuhan. Ketika dia berbuat kesalahan, dia mengaku, maka anaknya akan belajar untuk tidak melakukan kebodohan yang sama. Berbahagialah anak-anak yang memiliki orang tua yang baik, orang tua yang takut akan Tuhan. Karena pengajaran orang tua yang takut akan Tuhan akan membawa anak pada pengalaman kepada Tuhan yang lebih dalam lagi. Ketika Daud mendekati akhir kehidupannya, maka Daud memberikan pesan kepada Salomo tentang impiannya. Seorang ayah yang baik akan menceritakan tentang impian-impiannya, baik itu impiannya yang sudah terjadi ataupun impiannya yang belum terjadi. Ketika anak mendengar impian orang tuanya, ketika anak mendengar bagaimana orang tuanya memiliki impian yang menimbulkan pengharapan, ketika anak melihat orang tua mempunyai impian kemudian menyiapkannya, dia mengerjakannya, maka anak bisa belajar bahwa impian itu bukan hanya dimiliki. Impian itu harus disiapkan, impian itu harus dikerjakan, dan kemudian impian itu harus dihidupi. Seorang anak yang melihat orang tuanya membangun impian, dan kemudian anaknya dilibatkan, maka anak akan belajar banyak. Mari ambil waktu bagi yang sudah punya anak, mari ambil waktu. Ceritakan dari hati ke hati, bertahap kepada anak-anakmu sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, supaya anak-anak ini belajar tentang impian yang memunculkan pengharapan, impian yang disertai dengan iman percaya, impian yang disertai takut akan Tuhan, impian yang kemudian dibangun dengan persiapan yang baik, menyiapkan diri, menyiapkan keterampilan, menyiapkan akan hubungan, menyiapkan akan banyak hal untuk membangun impiannya. Lalu dikerjakan impian, dikerjakan, karena impian tidak bisa terwujud dalam waktu 1-2 jam, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun. Ketika impian itu dikerjakan dan anak melihatnya, anak bersama-sama mengalami perubahan demi perubahan atas terciptanya impian orang tuanya, maka anak akan belajar bahwa impian yang dari Tuhan akan bisa terwujud dengan pertolongan Tuhan dan dengan kesungguhan hati untuk bekerja sama dengan Tuhan mewujudkannya. Salomo belajar dari ayahnya Daud. Satu demi satu impian diceritakan Daud kepada Salomo. Anak yang melihat orang tuanya memiliki impian, menyiapkan wujud dari impiannya, mengerjakan impiannya, lalu hidup dalam impiannya, akan lebih mudah untuk membangun impiannya sendiri. Anak yang memiliki orang tua yang membangun impiannya, lebih mudah untuk membangun impiannya sendiri. Mari miliki impian untuk keluarga kita. Mari bagikan impian kepada anak-anak kita. Mari bergandengan tangan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak untuk membangun impian keluarga. Mari estafetkan impian-impian yang baik kepada anak-anak kita. Mari ajari anak-anak untuk
memiliki pengharapan, untuk menyiapkan impian, untuk mengerjakan impian, untuk hidup dalam impian. Dan biar impian yang terwujud itu memuliakan Tuhan, membuat kita ini bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita terima, perwujudan dari impian kita, adalah karena campur tangan Tuhan. Hati kita meluap dengan ucapan syukur, karena Tuhan yang memberikan impian dan membuat kita menikmati, membuat kita menghidupi impian yang dari Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.